Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 415190104149. Di video ini saya akan membahas atau membuat sebuah video tutorial untuk menjawab soal bagian 2 dari mata kuliah Natural Language Processing. Jadi di bagian 2 ini terdapat 4 soal. Di soal pertama adalah mengubah teks menjadi lowercase. Kemudian yang kedua adalah menghapus angka dalam kalimat. Yang ketiga tokenizing, dan yang keempat adalah stemming. Saya akan masuk dulu ke soal nomor 1, yaitu mengubah teks menjadi lowercase. Di sini disediakan sebuah kalimat, yaitu Fakultas Ilmu Komputer memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Ubahlah kalimat di atas menjadi lowercase dengan menggunakan kode pemrograman Python. Nah, jadi di sini jika kita lihat, setiap awal kata itu ada huruf kapital atau huruf besar. Jadi tugas kita adalah mengubah semua huruf kapital ini menjadi huruf kecil atau lowercase. Nah, untuk mempraktekannya atau membuat tutorialnya, saya akan menggunakan sebuah tools yaitu Jupyter Notebook di sini. Ini untuk nomor 1, yaitu mengubah teks menjadi lowercase. Yang pertama harus disiapkan adalah sebuah kalimat atau teks yang akan dilakukan pemrosesan. Di sini kalimat sudah saya masukkan, yaitu Fakultas Ilmu Komputer memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Ya, kalimat ini saya masukkan ke dalam sebuah variabel bernama kalimat dengan tujuan untuk mempermudah proses pemrosesan teksnya. Selanjutnya saya membuat lagi sebuah variabel bernama lower underscore case. Di sini variabelnya berfungsi untuk menyimpan hasil pemrosesan dari teks tersebut. Kemudian dalam variabel tersebut saya memanggil sebuah variabel kalimat. Kemudian saya panggil lagi fungsi atau metode lower dari Python. Jadi nanti fungsi lower ini akan mengubah atau melakukan konversi sebuah kata atau kalimat atau karakter yang berbentuk uppercase ke bentuk lowercase. Kemudian akan saya cetak variabel lowercase yang berisi hasil pemrosesannya dengan menggunakan fungsi print. Lalu akan saya jalankan dengan run. Maka akan menghasilkan keluaran seperti ini, yaitu Fakultas Ilmu Komputer memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi, di mana semua hurufnya itu dalam bentuk lowercase atau huruf kecil. Jadi untuk nomor 1 sudah selesai. Saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu menghapus angka dalam kalimat. Jadi kalimatnya masih serupa dengan soal nomor 1 yang tadi. Hapuslah angka dari kalimat di atas dengan menggunakan fungsi regular expression pada pemrograman Python. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini saya akan praktekkan kembali di Jupyter Notebook di soal nomor 2 sini. Untuk melakukan pemrosesan dengan menggunakan regular expression, yang pertama dilakukan adalah mengimport modul atau library regular expression. Di sini saya sudah melakukan importnya, yaitu import RE. Di RE ini merupakan singkatan, ya, bisa dibilang singkatan dari regular expression. Jadi kita import modulnya, kemudian kita siapkan kalimat yang akan diproses. Di sini Fakultas Ilmu Komputer memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi, yang saya masukkan ke dalam sebuah variabel bernama kalimat untuk mempermudah proses pemrosesan teksnya. Kemudian sini untuk hasilnya, variabel hasil itu saya tampung untuk menampung hasil pemrosesan teksnya. Di sini saya panggil RE atau regular expression titik ya dot s di sub ya atau sub. Jadi sebuah fungsi dari regular expression, di mana dalam fungsi tersebut itu ada tiga parameter. Yang pertama ada d plus di sini. Jadi untuk d itu fungsinya adalah untuk mencari angka atau desimal dalam sebuah kalimat. Kemudian plus ini itu artinya adalah ketika ditemukan sebuah angka ya dengan huruf D yang tadi, akan dilihat karakter setelahnya dan itu akan dipengaruhi juga gitu. Kemudian di parameter kedua itu ada sebuah string kosong atau nol. Ini berfungsi untuk menghapus angka atau desimalnya. Kemudian parameter yang ketiga adalah kalimat. Ini variabel kalimat itu merupakan teks atau kalimat yang akan dilakukan pemrosesan. Kemudian hasilnya akan saya cetak menggunakan fungsi print dan akan saya jalankan dan menghasilkan keluaran sebagai berikut, yaitu Fakultas Ilmu Komputer memiliki program studi yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Selanjutnya ini sudah selesai, angka 2 sudah hilang, nomor 2.
Kemudian saya lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3 ini soalnya sebentar, yaitu tokenizing. Jadi kalimatnya juga masih serupa dengan soal-soal sebelumnya. Jadi soalnya adalah lakukan proses tokenizing atau proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut dengan token pada kalimat di atas dengan menggunakan fungsi split pada pemrograman Python. Jadi nantinya kalimat ini akan dipecah jadi beberapa kata, yaitu misalnya fakultas ilmu komputer. Jadi bukan sebuah kalimat yang utuh gitu. Saya akan coba praktekkan untuk tutorialnya di Jupyter Notebook di bagian nomor 3 ini. Yang pertama, selalu siapkan kalimat yang akan diproses. Di sini sudah saya siapkan kalimatnya dan saya masukkan di dalam sebuah variabel bernama kalimat. Kemudian saya membuat variabel baru bernama pisah. Kemudian saya panggil variabel kalimat dan saya panggil lagi fungsi atau metode split untuk melakukan pemisahan kalimat-kalimat ini atau melakukan destructuring. Nantinya kalimat ini yang akan dipecah ini akan menghasilkan beberapa elemen. Ini fakultas elemen pertama, ilmu itu elemen kedua, komputer itu elemen tiga, dan seterusnya. Nantinya kata-kata itu yang sudah dipecah itu akan dimasukkan ke dalam sebuah struktur data dalam Python yang bernama array. Nah, kemudian akan saya print hasilnya dan menghasilkan sebuah array, yaitu berisi beberapa elemen. Yang pertama adalah fakultas ilmu komputer memiliki 2 program studi dan seterusnya. Jadi untuk nomor 3 sudah selesai. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 4, yaitu melakukan stemming. Yaitu kalimatnya adalah Universitas Mercubuana adalah universitas kebanggaan kita. Saya merasa bangga berkuliah di Universitas Mercubuana. Lakukan proses stemming pada kalimat di atas dengan bantuan library sastrawi yang ada di pemrograman Python. Jadi untuk melakukan stemming dalam bahasa Indonesia itu nggak bisa dengan menggunakan library NLTK ya. Jadi NLTK itu lebih dikhususkan untuk melakukan stemming terhadap kalimat yang berbahasa Inggris ya, karena seperti yang kita tahui bahwa kalimat bahasa Inggris dengan kalimat bahasa Indonesia itu memiliki struktur bahasa yang berbeda. Jadi bisa dibilang sini library sastrawi itu bentuk penyesuaian untuk NLTK, di mana ini difokuskan untuk melakukan stemming dengan input bahasa Indonesia. Oke, jadi saya coba praktekkan lagi di Jupyter Notebook sini di soal nomor 4. Tapi untuk sebelum melakukan stemming itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu kita harus menginstal terlebih dahulu library sastrawinya. Dan untuk menginstal library sastrawi itu bisa mengunjungi website ini, sastrawi sini. Jadi untuk melakukan instalasinya bisa dilakukan melalui command prompt. Tapi karena saya sudah menginstal, saya nggak akan mempraktikkannya lagi. Jadi untuk command promptnya itu atau komennya itu adalah menuliskan pip install sastrawi gitu. Nantinya akan mendownload library ini. Setelah itu bisa mengerjakan soal nomor 4. Yang pertama untuk menggunakan library sastrawi adalah melakukan import dulu modul-modulnya dengan menggunakan sintaks from sastrawi .stemmer factory import stemmer factory. Ini untuk mengimport modul-modulnya. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah stemmer, yaitu ini ada variable factory, stemmer factory metodenya, kemudian ada stemmer factory dot create stemmer. Kita buat alat untuk melakukan stemnya. Kemudian siapkan juga untuk kalimat yang akan diproses. Di sini kalimatnya sudah saya masukkan ke dalam sebuah variabel bernama kalimat. Dan saya membuat sebuah variabel lagi bernama hasil. Di dalamnya itu ada stemmer. Saya panggil fungsi stem dengan kita masukkan argumen adalah variabel kalimat. Kemudian saya cetak variabel hasil. Ya, jadi variabel hasil itu berisi hasil pemrosesan teksnya. Di sini saya print, saya run, maka akan menghasilkan keluaran seperti ini, yaitu Universitas Mercubuana adalah universitas bangga kita. Saya rasa bangga kuliah di Universitas Mercubuana. Jadi di sini ada beberapa kata ya yang diubah atau dihilangkan imbuhannya. Salah satu contohnya adalah ini, bangga. Yang sebelumnya kebanggaan ada imbuhan atau prefix, kita ubah jadi kata dasarnya itu bangga. Kemudian ada kata berkuliah di sini, kemudian diubah atau dihilangkan imbuhannya jadi kuliah.
bentuk kata dasarnya. Jadi cukup sekian untuk pembahasan mengenai tutorial pengerjaan soal 1 sampai 4 dari mata kuliah Natural Language Processing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.